Kawasan Metro Permata 1 Karangtengah menjadi salah satu titik checkpoint perbatasan Jakarta Barat dengan Tangerang. Masih banyak pelanggaran peraturan PSBB hingga pelanggaran lalu lintas yang terjadi hingga malam ini. Hingga malam ini kawasan Metro Permata Karangtengah, Kota Tangerang masih terpantau ramai. Petugas gabungan yang bersiaga di checkpoint masih menemukan pelanggaran aturan PSBB dan lalu lintas. Seperti pengendara motor yang berboncengan tidak satu domisili, serta jarak aman atau posisi tempat duduk penumpang mobil pribadi yang tidak sesuai aturan PSBB. Belum ada sanksi hukum dari petugas. Para pelanggar hanya diberikan teguran tertulis, bahkan yang tidak menggunakan masker dan helm dilarang melintasi kawasan ini. Selain penggunaan masker dan sarung tangan bagi para pengendara motor, diharapkan juga untuk tidak lupa membawa KTP untuk memastikan kepada petugas bahwa pengendara motor yang berboncengan masih satu domisili. Petugas mengimbau agar masyarakat menaati aturan PSBB dan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Vena Malinda, Novan Dwi Kusuma, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Puluhan anak buah kapal KM Dorolanda yang berlabuh di Tanjung Priuk, Jakarta terindikasi terpapar COVID-19. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pelni untuk diperiksa. Dua mobil ambulans milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta tiba di dermaga Terminal Penumpang Tanjung Priok Selasa siang. Tenaga medis ini kemudian membawa 8 orang ABK KM Dorolanda yang terindikasi positif COVID-19 ke Rumah Sakit Pelni. Saat ini masih ada 116 ABK yang berada di KM Dorolanda yang diminta melakukan karantina mandiri selama 14 hari di atas kapal. Sebelumnya 19 ABK KM Dorolanda yang positif corona telah menjalani perawatan medis di Ternate. Akan berhenti belayar dulu, ya. Sudah ada edarannya dari Pelni sendiri sudah ada. Karena memang di dalam kapal itu juga ada yang positif, maka kita nyatakan itu harus di isolasi mandiri lah, ya di dalam kapal selama 14 hari. Nah, kalau jaraknya itu sebenarnya 2-5 meter. Sementara itu, 24 awak kapal KM Lambelu dan pegawai PT Pelni dibawa ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan. Perawatan dilakukan karena semuanya dinyatakan positif terinfeksi virus corona dan memiliki penyakit bawaan seperti asma, jantung, dan diabetes. Sebelumnya, 151 awak kapal KM Lambelu dan pegawai PT Pelni telah menjalani rapid test COVID-19. Hasilnya 92 orang dinyatakan terinfeksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar, pedagang masih berjualan di sekitaran Tanah Abang. Mereka terpaksa berjualan karena sudah tidak memiliki penghasilan. Sejumlah pedagang masih berjualan di sekitaran Tanah Abang. Pedagang mengaku tak takut berjualan meskipun saat ini dalam masa pembatasan sosial berskala besar. Pedagang memilih tetap berjualan karena jika tak berjualan, mereka tidak punya penghasilan sama sekali. Namun mereka mengaku omset turun drastis karena tidak ada pembeli setiap harinya. Hari bulan ini bulan untuk mencari nafkah buat semuanya. Sekarang ya lihat aja sendiri, nggak ada apa-apa. Jangankan manusia, semut pun nggak ada yang lewat nih. Jadi karena corona ini semuanya sudah merana nih. Pedagang berharap pusat grosir Tanah Abang segera buka hingga mereka bisa berjualan seperti biasa. Pusat grosir Tanah Abang sudah tutup mengikuti aturan pemerintah untuk pembatasan sosial berskala besar terhitung sejak tanggal 10 April lalu. Selain itu juga, Pusat Grosir Tanah Abang membuat spanduk dan pemberitahuan bahwa pedagang yang diperbolehkan berjualan hanyalah pedagang makanan. Dari Jakarta, Gina Atika Sari, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pencegahan penyebaran corona di Indonesia terus dilakukan pemerintah. Berdasarkan laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kasus positif corona di Indonesia per hari ini telah menembus angka 7.000. Jumlah pasien sembuh pun meningkat hingga 842 orang. Kita periksa sudah mencapai 503.701. Kasus yang diperiksa sebanyak 46.173 orang. Hasil positif sebanyak 7.135. Hasil negatif 39.038 orang.
Dari pemeriksaan ini, kalau kita hitung berdasarkan jumlah pasien, maka akumulasi data pasien yang kami himpun dari seluruh dinas kesehatan provinsi kita dapatkan 186.330 orang dalam status orang dalam pemantauan. Data ini adalah akumulatif dan sebagian sudah selesai dipantau. Pasien dalam pengawasan sebanyak 16.763, ini adalah data akumulatif yang kami kumpulkan dari Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Angka inilah yang kemudian akan kita jadikan prioritas untuk pengecekan laboratorium. Konfirmasi positif yang kita dapatkan sebanyak 7.135 orang. Kasus sembuh 842 orang, kasus meninggal 616 orang. Seluruh provinsi telah terdampak. Kabupaten kota yang terdampak meningkat menjadi 257 kabupaten kota. Jika kita perhatikan sebaran pasien sembuh, di DKI sudah ada 286 orang dinyatakan sembuh, tentunya dengan kriteria klinis, membaik, tidak ada keluhan, serta pemeriksaan laboratorium sudah dinyatakan 2 kali pemeriksaan negatif. Jawa Timur 100 orang, Sulawesi Selatan 73 orang, Jawa Barat 75 orang, Jawa Tengah 51 orang. Apabila ditotal dengan keseluruhan provinsi yang lain, maka jumlah sembuh adalah 842 orang. Rincian yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Pada hari ini kita dapatkan 375 kasus konfirmasi baru, sehingga total menjadi 7.135 orang. Kasus sembuh bertambah 95 orang, sehingga total menjadi 842 orang. Kasus meninggal bertambah 26 orang, sehingga jumlahnya menjadi 616 orang.
Pemerintah Kota Bandung menggelar simulasi penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dimulai hari Rabu besok. Sementara itu untuk mendukung PSBB Kota Bandung dan mencegah penyebaran virus corona, wilayah perbatasan di Kabupaten Bandung Barat juga menerapkan sejumlah langkah. Kami di sini satuan tugas tidak hanya Satpol PP. Bisa Bapak-Bapak lihat di sini ada gabungan. Ketegangan tercipta saat petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri berusaha membubarkan kerumunan warga di Kota Bandung, Jawa Barat Senin petang. Adu mulut antara petugas dan warga pun tak terelakkan. Namun masyarakat tak perlu khawatir. Pemandangan ini adalah bagian dari kegiatan simulasi yang digelar pemerintah Kota Bandung jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Bandung selama 14 hari mulai Rabu besok. Dalam simulasi dipaparkan tata cara dan aturan selama PSBB, termasuk penjagaan perbatasan kota, penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing, aturan berkendara, serta penanganan jika ada kasus COVID-19 terdeteksi. Bagi para pelanggar, khususnya pengguna kendaraan, akan dikenakan sanksi. Kita lebih mengedepankan ya untuk meningkatkan disiplin masyarakat ya. Oleh karena itu sanksi yang ada ya tadi alhamdulillah ini dari inovasi gagasan dari Pak Kapolres ya kebetulan nanti akan belangko pelanggaran saya kira ya. Sementara itu, sekelompok petugas Desa Mekarwangi, Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dibantu petugas TNI Polri dan jajaran Muspika Sindangkerta, melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada kendaraan yang melintas di perbatasan wilayah. Petugas juga memeriksa suhu tubuh para pengendara dari luar daerah yang hendak memasuki wilayah Bandung Barat. Hal ini adalah sebagian upaya untuk mengantisipasi penularan wabah virus corona dan mendukung penerapan PSBB Kota Bandung. Upaya ini akan terus dilakukan hingga 1 bulan ke depan. Dari Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Billy Maulana, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, sejak 3 wilayah Tangerang, Banten memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Kabupaten Lebak, Banten memperketat pemeriksaan terhadap penumpang kendaraan umum. Saat diperiksa, banyak penumpang bis yang tidak menggunakan masker. Sebagai wilayah terdekat dengan Tangerang, Kabupaten Lebak berjaga-jaga dengan memeriksa lebih ketat warga yang memasuki Lebak dengan kendaraan umum. Penumpang kendaraan umum diperiksa di pos pemeriksaan di Jalan Raya Citeras, Rangkas Bitung, Lebak. Petugas memeriksa suhu tubuh seluruh penumpang bus dari arah Jakarta. Ternyata sebagian penumpang melanggar aturan, yaitu tidak menggunakan masker. Selain diperiksa, para penumpang juga didata tentang tujuan perjalanan mereka. Mobil pribadi yang mengarah ke Lebak, sopir dan penumpangnya juga diperiksa.